Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan masuk materi konsep geografi. Konsep geografi ini sebenarnya ada 4. Ada konsep geografi secara umum, ada konsep geografi menurut Whipple, ada konsep geografi menurut Henry J. Warman, dan yang keempat adalah konsep geografi menurut 10 konsep dasar esensial geografi. Yang kita pelajari hari ini adalah konsep dasar esensial geografi. Konsep dasar esensial geografi terdiri dari 10 konsep geografi. Yang pertama ada konsep lokasi, yang kedua ada konsep jarak, yang ketiga konsep pola, aksesibilitas, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi interpendensi, keterkaitan keruangan, dan yang terakhir adalah konsep diferensiasi area. Sekarang kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini merupakan konsep yang paling utama di dalam menganalisis suatu fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi di permukaan bumi. Konsep lokasi atau letak sebuah daerah di permukaan bumi merupakan konsep yang paling utama sejak adanya perkembangan geografi dan jawaban pertama dalam geografi, yaitu di mana. Konsep lokasi terbagi atas 2. Yang pertama ada konsep lokasi secara absolut dan konsep lokasi secara relatif. Konsep lokasi secara absolut ini menunjukkan posisi atau letak suatu wilayah berdasarkan misalnya garis lintang dan garis bujur. Kemudian pada konsep lokasi relatif ini menunjukkan posisi atau letak suatu wilayah berdasarkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian pada konsep yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak adalah salah satu konsep geografi yang amat penting untuk kehidupan sosial, ekonomi, budaya, maupun juga kepentingan pertanian. Jarak berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan. Air, tanah, pusat pelayanan, dan transportasi. Konsep jarak ini terbagi juga atas 2, yaitu jarak secara absolut dan konsep jarak secara relatif. Kemudian konsep yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang sering juga disebut dengan accessibility antara satu tempat dengan tempat lainnya. Di sini tampak pada gambar yang pertama ini menunjukkan suatu wilayah memiliki tingkat keterjangkauan yang sangat sulit. Kemudian pada gambar yang kedua, di situ tampak jelas sekali bahwa wilayah ini menunjukkan atau memiliki tingkat keterjangkauan yang amat mudah. Lanjut pada konsep yang keempat, yaitu konsep pola. Konsep pola menunjukkan susunan bentuk atau sebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, disebut pola, baik bersifat alami. Misalnya seperti aliran sungai, sebaran vegetasi, jenis tanah, curah hujan, dan fenomena sosial budaya. Kalau fenomena sosial budaya ini misalnya seperti
pemukiman penduduk, sebaran kepadatan, jenis kelamin, komposisi penduduk, misalnya seperti tradisi dan kebiasaan-kebiasaan pada kelompok-kelompok masyarakat. Konsep pola ini, itu ada gambarnya, ada konsep pola memusat, kemudian ada konsep pola membesar, dan konsep pola memanjang. Kalau konsep pola memanjang ini biasanya dia mengikuti alur jalan raya pada pemukiman-pemukiman penduduk. Kemudian kita lanjut pada konsep yang kelima, yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi menunjukkan kajian tentang wujud daratan muka bumi sebagai proses pengangkatan atau penurunan fisik wilayah dengan erosi ataupun dengan sedimentasi, sehingga membentuk daratan atau pulau-pulau kecil yang mempunyai kelerengan seperti gunung, lembah yang sering juga biasa dinamakan dengan relief. Oke. Kita lanjut pada konsep yang keenam, yaitu konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Contohnya misalnya industri yang akan mengelompok pada suatu wilayah yang dianggap menghasilkan keuntungan maksimum bagi produknya. Atau pemukiman padat dan kumuh, itu juga merupakan salah satu bentuk aglomerasi yang ada di wilayah perkotaan. Lanjut, yang ketujuh pada konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan merupakan fenomena atau sumber daya alam di permukaan bumi yang bersifat relatif, tidak sama oleh semua golongan masyarakat tertentu. Selanjutnya, konsep interaksi dan interpendensi. Konsep ini menunjukkan bahwa pada setiap wilayah, cara mengembangkan potensi sumber daya tidaklah sama. Selanjutnya yang kesembilan, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area menunjukkan bahwa pada setiap wilayah terwujud perpaduan sebagai unsur, baik dari unsur fisik maupun dari unsur sosial. Yang terakhir, konsep keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan asosiasi keruangan yang memiliki keterkaitan sebaran fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya dari satu ruang, baik menyangkut fenomena alam ataupun fenomena non-alami. Dalam hal ini adalah fenomena sosial. Oke, itulah 10 konsep dasar esensial geografi yang bisa kita pelajari hari ini. Dan sebelum Ibu tutup, ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugasnya sebanyak 2 nomor. Pada soal yang pertama, silahkan kalian buat contoh fenomena terkait dengan konsep relatif, konsep aglomerasi, dan konsep nilai kegunaan. Kemudian pada tugas yang kedua, ini adalah yang terjadi di wilayah kita. Kota Bau-Bau memiliki kebudayaan khas sehingga menjadi lokasi tujuan wisata lokal dan mancanegara. Kira-kira menurut kalian konsep geografi yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah menggunakan konsep apa? Mohon kalian menyelesaikan tugas ini. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.